Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfia Nadia Rahma, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Milatur Rasyidah dengan NIM 12204183031, 2 Faza Khairunisa 12204183033, 3 Veranika Sofiani 12204183034, 4 Triana Khairunisa 12204183041, 5 Nurul Fauzia 12204183048. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang persamaan diferensial homogen. Untuk materi pertama, yaitu definisi fungsi homogen, akan dijelaskan oleh Saudari Triana Khairunisa. Suatu fungsi disebut homogen berderajat n jika fkx, ky sama dengan k pangkat n fx, y, di mana untuk k ini merupakan konstanta dan tidak sama dengan 0. Jadi, fkx, ky sama dengan k pangkat n fx, y merupakan rumus umum dari fungsi homogen. Kemudian lanjut ke contoh soal. Fungsi fx, y sama dengan 2x plus y adalah fungsi homogen berderajat 1. Kita coba uji bahwa fungsi fx, y sama dengan 2x plus y benar fungsi homogen berderajat 1. Kita rumuskan untuk fx-nya kita kalikan dengan k, y-nya kita kalikan dengan k. Jadi, kita menentukan rumus dari fkx, ky sama dengan 2x kita kalikan dengan k menjadi 2kx plus y kita kalikan dengan k menjadi ky. Kita lihat di setiap bagian ini terdapat konstanta k. Jadi kita kemudian kita faktorkan, kita keluarkan k-nya menjadi k dalam kurung 2x plus y. Kita lihat untuk nilai yang ada di dalam kurung ini memiliki nilai yang sama dengan fungsi fx, y. Jadi kita dapat mengganti 2x plus y ini dengan fx, y. Jadi hasilnya yaitu k dikali fx, y. Sehingga kita dapat menghubungkan bahwa fkx, ky sama dengan k fx, y. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa fx, y sama dengan 2x plus y adalah fungsi homogen yang berderajat 1. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan diferensial homogen. Dari definisi 2.2, yaitu suatu persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 disebut persamaan diferensial homogen jika fungsi m, x, y, dan nx, y merupakan fungsi homogen dengan derajat yang sama. Jadi, m, x, y, dx ditambah nx, y, dy sama dengan 0 itu merupakan bentuk umum daripada persamaan diferensial homogen. Nah, syarat persamaan diferensial homogen ini yaitu bahwa M dan N keduanya merupakan fungsi homogen yang berderajat sama.
Ya, maka untuk lebih jelasnya langsung saja ke contohnya. Contohnya yaitu X ditambah Y dx ditambah X min Y dy sama dengan 0. Penyelesaiannya, terlebih dahulu sebelum kita selesaikan persamaan diferensial, kita uji apakah merupakan persamaan diferensial homogen atau bukan. Jadi, dalam hal ini, bagian yang dikalikan dengan dx itu sebagai fungsi m x, y ini, bagian yang dikali dengan dy itu sebagai fungsi n x, y. Jadi, langsung saja pertama kita menguji fungsi m serupa yaitu m k kali x, k kali y ini. Nah, kita kali dengan k, selanjutnya akan menghasilkan ini kx ditambah ky sama dengan, setelah itu kita faktorkan, kita keluarkan k-nya. Ini yaitu menjadi k dikali x ditambah y sama dengan km x min y. Nah, dari sini k dikali x plus y ini kan sudah merupakan rumus daripada fungsi m x, y dan sesuai dengan bentuk yang diberikan pada soal. Jadi dapat dibilang bahwa M merupakan fungsi homogen berderajat 1. Yang ini kan sama seperti yang bentuk dari soalnya ini. Jadi itu termasuk fungsi homogen berderajat 1 karena K-nya ini pangkatnya 1. Untuk fungsi N juga sama, seperti langkah tadi, dikalikan dulu dengan K, menjadi Kx dikurangi Ky, setelah itu difaktorkan, dikeluarkan K-nya, yaitu K dikali X dikurangi Y. Nah, ini kan sudah kembali ke bentuk bentuk awal dari soal ini. Nah, sehingga menjadi Km kali X, Y. Sehingga X ditambah Y dx ditambah X dikurangi Y dy sama dengan 0 adalah persamaan diferensial homogen berderajat 1. Kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu cara penyelesaian persamaan diferensial homogen. Untuk persamaan diferensial homogen m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0, langkah penyelesaiannya adalah langkah 1, gunakan transformasi y sama dengan vx, maka dy sama dengan v ditambah dv per dx, atau x sama dengan vy, maka dx sama dengan v dy ditambah y dv. Jadi di sini kita substitusikan y sama dengan vx atau x sama dengan vy ke dalam persamaan diferensial homogen yang akan kita cari penyelesaiannya. Nah, di sini kita menambahkan variabel baru yaitu berupa v. Langkah selanjutnya, langkah yang kedua, persamaan diferensial homogen tereduksi diubah ke persamaan diferensial variabel-variabel terpisah. Nah, dari langkah 1 tadi kita dapatkan persamaan diferensial homogen tereduksi. Selanjutnya di langkah 2 kita ubah ke bentuk persamaan diferensial variabel-variabel terpisah. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu gunakan aturan dalam persamaan diferensial variabel-variabel terpisah untuk mendapatkan solusi umum persamaan diferensial. Nah, kenapa tadi kita ubah ke dalam bentuk variabel-variabel terpisah, yaitu agar kita dapat mendapatkan solusi umum dari persamaan diferensial yang kita cari penyelesaiannya. Nah, langkah yang keempat, langkah yang terakhir,
Gantilah V sama dengan Y per X jika menggunakan transformasi Y sama dengan Vx. Dan gantilah V sama dengan X per Y jika menggunakan transformasi X sama dengan Vy untuk mendapatkan kembali variabel semula. Jadi di langkah 1 tadi kan kita tambahkan satu variabel baru berupa V. Nah, untuk mengembalikan persamaan diferensial ke bentuknya yang semula, kita substitusikan V Y per X ke dalam persamaan, kita gantikan V sama dengan Y, kita gantikan V dengan Y per X atau V dengan X per Y untuk menghilangkan variabel V yang telah kita tambahkan di langkah 1 tadi, sehingga kita dapat mendapatkan kembali variabel semula yaitu X dan Y tanpa variabel V. Nah, untuk lebih jelasnya, cara penyelesaian persamaan diferensial homogen, kita masuk ke contoh soal. Saya akan menjelaskan materi tentang contoh 1 persamaan diferensial homogen. Soalnya, selesaikan persamaan diferensial untuk X ditambah 2Y dx ditambah 2X ditambah 3Y dy sama dengan 0. Penyelesaian, yang pertama kita akan membuktikan bahwa soal tersebut merupakan PD homogen. Kita bawa persamaan tersebut ke persamaan awal mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, kita lihat x ditambah 2y ini merupakan fungsi m dan 2x ditambah 3y merupakan fungsi n. Jadi m dan n kita kalikan dengan t. M tx, ty sama dengan x dan 2y-nya kita kalikan dengan t, didapat tx ditambah 2ty sama dengan t-nya dikeluarkan, tx ditambah 2y sama dengan t. Karena x ditambah 2y ini merupakan bentuk awal, jadi kita tuliskan t mx, y. Nah, fungsi ini disebut fungsi homogen berderajat 1. Yang n kita kalikan juga dengan t, didapatkan n tx, ty sama dengan 2tx ditambah 3ty sama dengan t-nya dikeluarkan, t 2x ditambah 3y sama dengan t. Nah, untuk 2x tambah 3ty ini merupakan fungsi n, jadi kita tuliskan nx, y. Fungsi ini juga fungsi homogen berderajat 1. Karena sama-sama berderajat 1 atau berderajat sama, maka PD ini merupakan PD homogen. Ini merupakan salah satu cara untuk melihat apakah PD tersebut adalah PD homogen. Dengan cara melihat derajatnya. Jika derajatnya sama, maka bisa dikatakan bahwa tersebut adalah PD homogen. Selanjutnya kita misalkan Y sama dengan UX, maka DY sama dengan UDX ditambah XDU. Kita substitusi X ditambah 2Y dx ditambah 2X ditambah 3Y dy sama dengan 0. Kita substitusi Y menjadi UX dan DY menjadi UDX ditambah XDU. Didapatkan X ditambah 2UX dx ditambah 2X ditambah 3UX dikalikan dengan UDX ditambah XDU sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan masing-masing UX ditambah 3UX dengan UDX dan juga XDU. Didapatkan X ditambah 2UX dx ditambah 2UX ditambah 3U kuadrat X dx ditambah 2X kuadrat ditambah 3UX kuadrat du sama dengan 0. Karena ini sama-sama dx, jadi kita bisa gabungkan dan kita jumlahkan menjadi X ditambah 4UX ditambah 3U kuadrat X dx ditambah ini tetap 2X kuadrat ditambah 3UX kuadrat du sama dengan 0. Karena
X ditambah 4UX ditambah 3U kuadrat X dx sama-sama memiliki X. Jadi variabel X bisa kita keluarkan, didapat 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat X dx ditambah 2 ditambah 3U X kuadrat du. Mengapa ini X kuadrat dikeluarkan? Karena 2X kuadrat ditambah 3U X kuadrat sama-sama memiliki variabel X kuadrat. Nah, antara du dan dx dibagi dengan 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat X kuadrat. Agar didapatkan 1 per X dx ditambah 2 ditambah 3U per 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat du sama dengan 0. Nah, bentuk ini merupakan bentuk persamaan diferensial variabel terpisah. Karena sebelum kita melakukan prosedur selanjutnya, kita harus membuat bentuk persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi setiap soal itu kebanyakan harus menggunakan bentuk persamaan diferensial variabel terpisah untuk melakukan prosedur selanjutnya. Selanjutnya, kedua ruas diintegralkan. Nah, akan diperoleh integral 1 per X dx tambah integral 2 ditambah 3U per 1 plus 4U ditambah 3U kuadrat du sama dengan integral 0. Nah, penyebut 1 plus 4U ditambah 3U kuadrat diturunkan menjadi 4 ditambah 6U sama dengan 2 kali 2 ditambah 3U. Diperoleh integral 1 per X dx ditambah setengah integral 2 plus 2 ditambah 3U per 1 ditambah 4U plus ditambah 3U kuadrat du sama dengan integral 0. Nah, kita dapatkan integral dari 1 per X adalah ln X. Integral dari 1 per X dx adalah ln X. Nah, untuk setengah tetap ditambah setengah. Nah, integral dari 2 ditambah 3U per 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat du ini adalah ln 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat sama dengan C, karena integral 0 adalah konstan. Karena masih memuat variabel U, maka kita kembalikan ke variabel X, Y. Nah, permisalan Y sama dengan UX, maka dengan kata lain, untuk mencari U sama dengan Y per X. Jadi, untuk UY per X disubstitusi ke bentuk yang terakhir. Maka diperoleh ln X ditambah setengah ln 1 ditambah 4Y per X ditambah 3Y kuadrat per X kuadrat sama dengan konstan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut. dy per dx sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat per xy. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Langkah yang pertama, soal tersebut kita bawa ke persamaan awal m x, y dx ditambah n x, y, dy sama dengan 0, maka diperoleh, ini kan merupakan persamaan awal dari soal. Kita kalikan silang menghasilkan x, y, dy sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat dx. Kita sama dengankan 0, maka yang ini menjadi ada di ruas yang ada di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri, maka menghasilkan y kuadrat dikurangi x kuadrat dx ditambah xy dy sama dengan 0.
Lalu langkah selanjutnya akan dibuktikan bahwa PD tersebut homogen. Nah, kita akan mendapatkan persamaan ini. Persamaan ini kita buktikan dulu apakah ini persamaan diferensial homogen atau bukan. Langkah-langkahnya, pertama, kita akan dapatkan mx, y yaitu x kuadrat dikurangi y kuadrat berasal dari sini. Dan juga nx, y, xy nilainya berasal dari sini. Kita buktikan dulu fungsi m, apakah fungsi m ini homogen? Dengan cara kita ganti fungsi m ini, nilai x dan y-nya kita ganti menjadi tx dan juga ty. Maka kita masukkan x kuadrat kita ganti menjadi tx kuadrat dan y kuadrat kita ganti menjadi ty kuadrat. Maka menghasilkan t kuadrat x kuadrat dikurangi t kuadrat y kuadrat. Kita sederhanakan menjadi t kuadrat dikali x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, di mana x kuadrat dikurangi y kuadrat ini kan bentuk dari mx, y. Maka dari itu bisa kita ganti x kuadrat dikurangi y kuadrat ini dengan mx, y. Dari hasil t kuadrat mx, y ini kan merupakan bentuk fungsi homogen. Maka dari itu terbukti kalau m ini adalah fungsi homogen berderajat 2 karena t-nya ini kan derajatnya atau pangkatnya 2. Kemudian kita buktikan juga apakah n ini homogen atau bukan. Sama caranya, kita ganti nilai x dan y pada fungsi n dengan nilai tx dan juga ty. Kita masukkan nilai x-nya menjadi tx dan juga ty. Sama dengan t kuadrat dikali xy, di mana xy ini merupakan bentuk dari fungsi n, x, y, maka bisa kita tuliskan t kuadrat n dikali x, y. Nah, dari sini ini kan juga merupakan bentuk dari fungsi homogen. Jadi terbukti juga jika n ini adalah fungsi homogen yang berderajat 2, karena t-nya kan juga 2. Dari pembuktian fungsi m dan fungsi n kita peroleh jika fungsi homogen yang berderajat sama, maka terbukti m dan n adalah persamaan diferensial homogen karena syarat dari persamaan itu dikatakan persamaan diferensial homogen apabila kedua fungsi memiliki derajat yang sama. Kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Langkah yang selanjutnya kita misalkan y sama dengan ux dan dy sama dengan udx ditambah x du. Pada langkah sebelumnya kan kita mendapatkan fungsi y kuadrat dikurangi x kuadrat dx ditambah xy dy sama dengan 0. Kita masukkan nilai y kita ganti menjadi ux. Y kuadrat kita masukkan ux dikuadratkan menjadi u kuadrat x kuadrat dikurangi x kuadrat dx ditambah x, y-nya kita masukkan ux dan dy-nya ini kita ganti menjadi udx ditambah x du sama dengan 0. Nah, bisa kita operasikan menjadi u kuadrat x kuadrat dikurangi x kuadrat dx ditambah kita kalikan x dengan ux menjadi ux kuadrat dikali udx ditambah x du sama dengan 0. Nah, untuk yang sini, bagian sini, bisa kita kalikan ini ux kuadrat dikali udx menghasilkan u kuadrat x kuadrat dx. Dan ux kuadrat kita kalikan x du, maka menghasilkan ux pangkat 3 du sama dengan 0. Kemudian dari sini ini kan sama-sama punya dx dan sama-sama punya u kuadrat dan juga x kuadrat. Bisa kita sederhanakan menjadi 2u kuadrat x kuadrat dikurangi x kuadrat dx ditambah ux pangkat 3 du sama dengan 0. Setelah itu bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini bentuknya. 2u kuadrat dikurangi 1 dikali x kuadrat dx ditambah ux pangkat 3 du sama dengan 0. Lanjut, pada persamaan yang telah kita dapat pada langkah sebelumnya, ini 2u kuadrat dikurangi 1 dikali x kuadrat dx ditambah ux pangkat 3 du sama dengan 0.
antara du dan dx kita bagi dengan 2u kuadrat dikurangi 1x pangkat 3. Hal ini digunakan supaya kita bisa membentuk persamaan ini agar menjadi bentuk diferensial, bentuk PD dengan variabel terpisah. Sehingga kita peroleh 1 per x dx ditambah u per 2u kuadrat dikurangi 1 du sama dengan 0. Ini kan merupakan bentuk PD dengan variabel terpisah. Nah, kalau jika ini variabel terpisah, maka kedua ruas bisa kita integralkan. Maka diperoleh integral 1 per x dx ditambah integral u per 2u kuadrat dikurangi 1 du sama dengan integral 0. Penyebut 2u kuadrat dikurangi 1 kita turunkan menjadi 4u. Maka diperoleh integral 1 per x dx ditambah, kita kasih 1 per 4 di sini dan kita ganti ini menjadi 4u. Nah, maka kan ini hasilnya kan sama dengan ini. Ini du sama dengan integral 0. Dari bentuk integral 1 per x dx kita dapatkan ln x ditambah dari 1 per 4 integral 4u per 2u kuadrat dikurangi 1 du. Kita dapatkan 1 per 4 ln 2u pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan c. Nah, selanjutnya, karena dari persamaan yang kita dapatkan sebelumnya, ini kan masih memuat variabel u, maka kita kembalikan ke variabel x, y. Tadi kan permisalannya kan pakai y sama dengan ux, maka bisa kita gantikan jika u sama dengan y per x. Jadi, untuk u sama dengan y per x, kita substitusikan ke persamaan yang kita peroleh terakhir. Ln x ditambah 1 per 4 ln 2u kuadrat dikurangi 1 sama dengan c. Nilai u-nya kita ganti menjadi y per x kuadrat. Kita peroleh seperti ini. Jadi, persamaan akhir yaitu ln x ditambah 1 per 4 ln dikali 2y kuadrat per x kuadrat dikurangi 1 sama dengan c. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.